Haleluya. Saudara sekalian, kita akan meneruskan seri kedua daripada daftar lagu Natal. Ya, minggu lalu saudara diberkati Tuhan dengan nyanyian Elizabeth. Ya, minggu lalu kita berbicara tentang Elizabeth, sepupunya daripada Maria yang sama-sama hamil tetapi sama-sama diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa berkat itu datang ketika kita percaya. Ada amin saudara? Berkat itu datang ketika kita taat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara sekalian, dan kita melihat bagaimana Elizabeth yang juga kehamilannya yang begitu dahsyat, dan kita melihat ada suaminya Zakaria yang harus bisu karena tidak percaya. Tetapi dengan kejadian itu Elizabeth sampai menyanyikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya. Kita belajar dari dua perempuan ini, Maria dan Elizabeth. Amin. Kehidupan mereka tidak gampang, saudara. Betul? Sama dalam kehidupan saudara pada saat ini, kehidupan kita tidak selalu mulus-mulus, amin. Disitulah akan terlihat setiap kita diperlukan kepercayaan dan iman kita. Kadang-kadang kalau kehidupan kita lancar-lancar saja, kata-kata iman itu tidak muncul dalam mulut kita. Kata-kata iman jarang diperdengarkan, kamu harus punya iman, gitu kan? Ya kan, sampai kita terjadi masalah dalam kehidupan kita, teman-teman datang, kamu harus punya iman lebih besar lagi. Betul? Kalau hidup nyaman, semua oke-oke, kata-kata iman itu tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita ngomongin bahkan. Betul? Makanya Maria, Elizabeth, sungguh-sungguh beriman dan percaya dalam kehidupannya ketika mereka sama-sama harus hamil dalam keajaiban Tuhan. Tidak gampang saudara, ya kan? Ya mungkin pada saat ketika orang menikah gitu ya, hamil adalah berita sukacita. Amin? Betul ya? Saudara pertama kali ketika menikah dan kemudian hamil, wah happy, sekeluarga happy. Ya kan? Kedua pihak semua happy, akhirnya, apalagi tunggu-tunggu, akhirnya. Ya kan? Akhirnya. Bagi Maria, tidak begitu dengan sukacita ketika awal. Walaupun dia tahu kehamilannya dari Allah itu sendiri. Kehamilannya ketika malaikat datang kepada dia. Amin. Tetapi ketika dia tahu itu sesuatu yang dahsyat, walaupun bingung, walaupun masih khawatir, masih ragu, tetapi dia tahu itu dari Allah, dia percaya dan taat kepada Tuhan. Dan kita tahu ketika dia ke rumah Elizabeth, ketika dia hanya mengucapkan salam. Kalau saudara baca firman Tuhan lalu, katakan Maria masuk ke rumah Elizabeth, rumah Zakaria, hanya mengucapkan salam. Dan saya cari kata salam itu bukan shalom, saudara. Bukan shalom. Bukan assalamualaikum. Assalamualaikum itu seperti shalom. Hanya mungkin hai. Hanya mengucap seperti itu, Elizabeth, babynya itu melonjak dalam perutnya Elizabeth. Dan kemudian Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus. Dahsyat nggak saudara? Tuhan saudara Yesus Kristus ketika masih jabang bayi ya, kuasanya luar biasa. Melalui mulut ibunya, salam kepada Elizabeth. Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus. Hadirat Tuhan ada di situ. Dan kemudian terucaplah nyanyian Elizabeth yang sangat terkenal itu. Diberkatilah engkau di antara semua wanita. Termasuk saudara. Maria itu paling diberkati di antara saudara. Maria itu paling diberkati di antara nanti 10 tahun lagi. Di antara semua wanita yang akan lahir. Saudara, karena dia percaya dan berserah kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita berbicara bagaimana Maria ketika dia sudah bertemu dengan Elizabeth dan Maria merasakan kuasa, Elizabeth merasakan kuasa, disinilah Maria hari ini kita lihat menyanyikan nyanyian yang luar biasa. Pujian Tuhan bagi Tuhan. Bacaan kita hari ini, mari kita baca. Simak baik-baik saudara. Kalau saudara memuji Tuhan apa ya? Puji Tuhan gitu kan. Kalau saudara menyanyi apa? Puji kebesarannya, puji Tuhan, haleluya. Kalau saudara hari ini kita bahas nyanyian Maria, seorang wanita belia yang baru hamil dengan keajaiban di tengah-tengah kebingungannya. Nyanyian itu luar biasa. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut magnificat, sesuatu yang sangat-sangat dahsyat pujian daripada Maria ini. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca ini harus bisa mengajarkan kehidupan kita. Apapun kehidupan saudara harus ada nyanyian pribadi saudara. Apakah hari-hari ini saudara menyanyi?
Apakah saudara menyanyi nyanyian orang? Dalam Indonesia kan suka segini kan, dia berkicau sekarang. Ngegosip, nyanyian buruk itu namanya. Kita lihat Maria, dalam keadaannya seperti bingung, linglung, takut saudara, dia menyanyikan nyanyian kebesaran bagi Tuhan. So, simak, mari kita baca bacaan kita hari ini. Lukas 1:46-55. Judul dari perikop ini adalah nyanyian pujian Maria. Ya, kalau saudara buka Alkitab saudara, kalau saudara lihat ayat-ayatnya, kalimatnya itu tidak sambung-sambung begini saudara. Bentuknya adalah seperti puisi. Kecil, dikit, panjang, pendek, panjang, pendek. Saudara perhatikan kalau ada seperti kitab Mazmur. Kalau saya buka kitab Mazmur ya, dia tulisannya nggak ujung sampai ujung kan? Tapi ada yang setengah halaman penuh. Itu adalah bentuknya puisi. Kita tidak bisa merasakan ditulis dalam bahasa asli, ya kan? Kalau seperti puisi bahasa Indonesia kita tahu kan karena bunyinya dan sebagainya, ya. Mari kita lihat. Kita baca bersama-sama, oke? Supaya saudara bisa menjiwai dan mengerti apa isi hati Maria pada saat itu. Ayat 46 mengatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya selama-lamanya. Saudara sekalian, saudara bisa bayangkan, ini orang, Maria ini, baru mendapatkan kunjungan dari malaikat. Engkau akan hamil. Saudara, dalam kehidupan kita seperti Maria, kadang-kadang punya rencana ini, itu. Tiba-tiba ada interupsi daripada Tuhan. Interupsi dari Tuhan. Mengubah segala-galanya. Orang nikah belum, baru tunangan, baru rencana, tiba-tiba hamil. Ya kan? Walaupun dia tahu itu dari Tuhan, tetapi itu merusak, mengubah semua rencananya. Dan di sini kita melihat wanita Maria yang masih muda, yang hamil ini, dia bisa menyanyikan lagu yang luar biasa. Amin. Maaf, saya khotbah di sini juga. Dan apa yang terjadi saudara? Kita hari ini belajar dengan nyanyi. Saudara bisa bayangkan, nyanyian ini dinyanyikan orang yang sedang bingung. Ada yang bingung di sini? Orang yang tidak tahu arah dalam kehidupannya, ini adalah pujian kebesaran Tuhan. Biasa kalau saudara bingung, saudara bisa nyanyi nggak saudara? Bisa memuji Tuhan? Ada yang bisa dengan linangan air mata. Tapi kalau hari ini kita lihat, ini adalah Magnificat. Sesuatu yang sangat-sangat dahsyat ketika Maria menyanyikan lagunya ini. Nah, hari ini kita melihat, bagaimana kita tahu ini adalah nyanyian. Saya sudah katakan bentuk tulisannya adalah seperti lagu, seperti Mazmur, ya. Dan itu luar biasa sekali. Nah, hari ini kita belajar secara singkat ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari seorang Maria yang setengah bingung, yang tidak tahu apa akan terjadi di masa depan. Ada 3 hal. Pertama, penyembahan Maria terjadi ketika dia bingung. Walau dia bingung. Amin. Saya ingin tanya, apakah saudara bisa menyembah Tuhan kalau saudara bingung? Oke, kita lihat lagi. Kenapa saya bilang dia penyembahan nyanyian Maria ini dilakukan ketika dia bingung? Supaya kita tahu, saudara, dalam kehidupan kita, ketika kita tidak tahu arah, ketika kita menghadapi masalah, justru itu kita harus menyanyi nyanyian pujian buat Tuhan. Oke, kita lihat Lukas 1:28-35 mengatakan. Kita mundur sedikit. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Tuhan langsung memberkati. Malaikat langsung menguatkan. Tetapi ayat 29 mengatakan, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya apakah arti salam itu. Bingung kan? Ada sesuatu, nggak ngerti. Kata malaikat kepadanya, jangan takut. Berarti Maria dalam keadaan takut kan? Oke. Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sekali lagi malaikat memberikan kekuatan bagi Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kalau saudara pada saat itu, saudara pasti mikir kan? Ya kan? Walaupun ada kedahsyatan malaikat hadirat Tuhan, tetapi beritanya ini. Bagi kita enak, Natal ini adalah kisah Natal. Bagi Maria di sana, pasti kebingungan, mikir, puter. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya dan amin, itu yang kita miliki saat ini. Bagi Maria itu berita yang nggak habis pikir. Ya. Berita apa ini? Begitu dahsyat. Berikutnya, nah ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, saya bilang dia bingung. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kita tahu berita sukacita ini. Tapi saya ingin membawa saudara di kaki daripada Maria itu sendiri. Amin. Hidup Maria pada saat ini. Saudara, mengapa saudara? Selama 400 tahun, malaikat Tuhan tidak pernah datang ke bangsa Israel. 400 tahun setelah Nabi terakhir, Mika, Tuhan tutup mulut. Tuhan diam terhadap bangsa Israel. Sampai hari ini saudara. Sampai hari ini ketika malaikat ngomong sama Maria, tapi saya percaya Maria adalah yang dipilih, berarti dia anak baik, betul? Dia mengerti apa janji firman Tuhan, dia mengerti nubuatan dalam perjanjian lama. Dia mengerti. Ketika malaikat datang, sebenarnya dia mengerti. Cuman dia mungkin pikir, kenapa saya? Kenapa enggak istri imam besar gitu kan? Ya kan? Imam besar yang melayani di bait suci. Kenapa enggak istrinya saja yang melahirkan juru selamat? Kenapa saya yang masih muda? Pasti dia punya pikiran gitu, makanya malaikat harus bilang jangan takut, jangan takut. Diberi kekuatan, Roh Kudus dan sebagainya. Nah, itulah keadaan yang terjadi dengan kehidupan Maria pada saat itu. 400 tahun. Malaikat atau Tuhan tidak pernah ngomong sama bangsa Yahudi. Dan seakan-akan Maria diperhadapkan suatu keadaan yang nyaman, rencana yang baik, ya kan? Rencana yang baik, tetapi tiba-tiba dia harus terganggu rencananya. Ya tambah bingung, tambah mikir. Dan ketika dia kembali, makanya saudara, ketika malaikat itu selesai ngomong, dia langsung, karena malaikat memberitahukan kepada Maria bahwa Elisabet sepupunya juga hamil. Ya, maka dia langsung ke rumah Elisabet. Dan disitulah terjadi minggu lalu bacaannya semuanya. Ya, nah kenapa dia ke rumah Elisabet? Karena dia ingin mendapatkan konfirmasi kekuatan untuk saling mendukung sama-sama hamil soalnya ya. Dengan hamil keajaiban daripada Tuhan. Dan saudara tahu kehamilan Elisabet juga sesuatu yang dahsyat. Ya, saudara tahu bahwa ketika Zakaria menjadi imam tinggi yang dipilih bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, malaikat juga berbicara di sana. Malaikat yang sama berbicara kepada Zakaria, tapi Zakaria yang imam itu tidak percaya. Sehingga dia menjadi bisu. Bisu 9 bulan, 10 hari. Enak nggak saudara? Yang nggak percaya pada firman Tuhan, padahal dia imam, saudara seharusnya percaya dan melayani di dalam bait suci, di ruang Maha Kudus. Lumrah nggak kalau seorang imam masuk dalam ruang Maha Kudus dan malaikat ada di sana? Nggak usah bait kudus, saudara di rumah kamar mandi kalau ada malaikat datang, saudara akan dengar apa yang diperintahkan oleh malaikat, betul? Saudara akan taat, iya. Ini imam besar, imam tinggi yang dipilih di dalam ruang Maha Kudus, menerima malaikat tetapi tidak percaya. Maria yang sederhana percaya, tetapi ada kebingungan.
Kenapa? Sehingga dia harus ke rumah Elizabeth untuk mendapatkan dukungan support. Makanya ketika salam Maria diberikan kepada Elizabeth, Elizabeth langsung memberikan konfirmasi, diberkatilah engkau di antara semua wanita. Nah, kita melihat saat ini, saudara, apa yang kita bisa pelajari saat kita sakit, saudara, saat kita perlu bantuan dari Tuhan, kita berdoa. Amin. Kita mencari hadirat Tuhan. Ketika kita seperti Maria bingung, dia mencari hadirat Tuhan, dia menyanyi bagi Tuhan. Maka lahirlah nyanyian yang luar biasa ini. Kadang-kadang kita tidak menyanyi ketika kita bersukaria dalam kehidupan kita. Kita diberkati, kita happy-happy. Saudara, kita jarang memuji kebesaran Tuhan pada saat itu. Dan apa yang bisa kita pelajari, saudara? Oh ya, yang tadi pagi datang ke gereja ingin bertemu dengan Tuhan. Saya ke gereja, saya ingin memuji kebesaran Tuhan. Saya ingin bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Saudara, bagi Maria, dimanapun, dalam keadaan pun, dia memuji Tuhan. Ya, gereja kita berjemaat, kita memuji Tuhan, betul? Tapi gereja berjemaat, ibadah setiap minggu ini, bukan satu-satunya tempat saudara menyanyikan pujian bagi Tuhan. Bukan hanya ketika saudara diberkati, saudara memuji Tuhan dengan gembira. Ketika saudara bingung, ketika saudara menghadapi masalah, di situ saatnya saudara harus memuji Tuhan. Amin. Disitulah saatnya saudara melihat semua karakter-karakter ilahi daripada Tuhan. Betul, saudara? Apa yang karakter Tuhan saudara mengerti? Hanya segera memuji Tuhan. Saudara sekalian, tahun depan visi gereja adalah revival. Ya, ada kebangkitan rohani di tempat ini, di gereja Tuhan, di setiap ibadah. Amin. Kebangkitan, kebangunan rohani. Berarti ada yang rohani yang tidur. Ada rohani yang pingsan mungkin. Ya, kita mengatakan, oh mereka yang tidak ke gereja, mereka loihang, hiking dan sebagainya, itu rohaninya sudah jauh daripada Tuhan. Tetapi harus fair. Kalau kita ada di tempat ini, apakah rohani saudara juga terbangun? Bisa saja setiap minggu saudara gereja tidak pernah absen, tetapi kehidupan rohani saudara tidak pernah terbangun. Amin. Sama halnya, dalam keadaan baik kita bisa memuji Tuhan, dalam keadaan yang tidak baik kita juga harus memuji Tuhan. Justru keadaan tidak baik kita harus lebih lagi memuji Tuhan, mencari apa kedahsyatan Tuhan, mencari karakternya Tuhan sehingga kita boleh dihibur. Amin. Maria masih dalam kebingungan, saudara. Saudara tahu kebingungan apa? Bagi Maria, ya kalau sekarang sih ya, kalau sekarang apa ya bilangnya ya? Orang melahirkan tanpa suami, tanpa menikah, sudah biasa kan? Ya kan? Bahkan ada yang bangga kan? Betul? Ada yang bangga kan? Oh saya single mother tidak pernah nikah. Oke? Saudara perhatikan, pada waktu itu, dengan stigma sosial, Maria tahu persis, di dalam budaya bangsa Yahudi, dia akan dihukum mati, dihukum rajam. Saudara, bukan main-main saudara, dihukum rajam. Hukumannya adalah mati. Belum lagi, kalau tidak dihukum mati, seumur hidupnya dia akan dicemooh oleh keluarganya. Dicemooh oleh lingkungannya. Itu adalah harga yang harus dibayar. Tetapi kenapa Maria bisa menyanyikan lagu yang luar biasa itu? Nyanyian yang luar biasa itu. Karena hanya ditemukan damai sejahtera, ditemukan sukacita, penghiburan bagi dia ketika dia menyanyikan kebesaran Tuhan. Amin. Jadi pujian Maria ini terjadi ketika dia bingung dan kehilangan arah. Ada yang kehilangan arah, mulai memuji Tuhan. Sebutkan kebesaran-kebesaran Tuhan. Amin. Sebutkan semua kebesaran Tuhan. Sedihnya kalau kita ke gereja, saya suka ke ICA, musiknya hebat. Ya. Saya nggak suka ke gereja pulang Indonesia kan. Saya nggak suka ke gereja itu, waduh beda sama ICA. Ngantuk, musiknya nggak nyala. Slow. Oke? Saya nggak suka gereja ini karena ya nggak ada drum, nggak ada keyboard, cuman ada piano. Ya kan?
Saya nggak suka gereja ini, musiknya pelan, bikin saya tidur. Oh, saya suka ini, gereja ini, pujiannya luar biasa, kencang, gitu ya. Kayak kita sudah dikomplain terlalu kencang. Ya, itu sedihnya saudara. Nyanyian kita, pujian kita, kebesaran kepada Tuhan hanya untuk kenyamanan kita, ya kan? Ada yang gereja melakukan segala sesuatu seperti untuk jemaat Tuhan, supaya mereka datang, supaya mereka beribadah. Artis boleh berderet. Altar, pelayanan altar sangat hebat. Artis berganti-ganti tiap minggu untuk menyenangkan jemaat, bukan menyenangkan Tuhan. Amin. Apakah setiap worship kita dirancang untuk menyenangkan jemaat atau ditujukan kepada Tuhan? Amin. Maria menunjukkan nyanyiannya kepada Tuhan bahkan di tengah-tengah kebingungannya. Bahkan di tengah-tengah ancaman mati. Saudara, saya suka lagu dulu, bagus-bagus. Saya suka lagu himne, ya kan? Oh, Pak Ari kuno, nyanyinya lagu lama terus. Ya kan, ada yang komplain, oh Pak Ari nyanyinya lagu lama terus. Ya nyanyi tahun 80-an biasa, saudara tahu kan. Kita kan lagunya baru-baru semuanya, gitu ya. Oke. Mau tahu firman Tuhan suruh nyanyi kita lagu apa? Bukan nyanyi lagu dari gereja ini, lagu dari gereja itu, tetapi nyanyian dari hati kita. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Di dalam Mazmur 96:1 dia mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Ya, jadi bukan masalah musik, masalah kencang, masalah tipe lagu, tetapi nyanyikan nyanyian baru dari hati. Karena kita di sini audiensnya cuma satu, Tuhan. Bukan jemaat, bukan Facebook audiensnya. Amin. Audiensnya adalah satu, Tuhan. Kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tahun depan kita masuk ke dalam revival, semua segala sesuatu berfokus kepada Tuhan Yesus. Lagunya, saudara mau nari buat Tuhan Yesus. Amin. Saudara datang untuk Tuhan Yesus. Amin. Khotbah akan fokusnya adalah Tuhan Yesus. Karena itu memang satu-satunya hidup dalam gereja. Maria di tengah-tengah kesulitannya, fokusnya adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Nah, saudara, jiwaku memuliakan Tuhan. Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Kata memuliakan itu mengagungkan. Kapan terakhir saudara sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Ketika saudara masalah, ketika saudara happy-happy, bagaimana saudara mengagungkan Tuhan? Lagu nyanyian Maria ini sungguh-sungguh tidak bisa digambarkan kata memuliakan itu. Itu seperti gambaran Elizabeth, ketika nyanyian Elizabeth dikatakan, ketika dia dipenuhi Roh Kudus, ketika bayi itu melompat, bayi Yohanes melompat dalam rahimnya, Elizabeth, firman Tuhan mengatakan, Elizabeth berteriak dengan nyanyian, dengan pujian yang begitu nyaring. Kata nyaring di sana adalah mega. Saya bisa membayangkan ketika salam Maria datang memberi salam, terlonjaklah baby dan dipenuhi Roh Kudus, dia teriak. Diberkatilah engkau di antara semua wanita. Itu adalah kita harus seperti itu. Dan kemudian Maria menyanyikan nyanyian yang memuliakan Tuhan. Kata memuliakan Tuhan itu sepertinya tidak puas, dia ingin membesarkan Tuhan. Membesarkan kebesaran Tuhan yang memang sudah besar. Kalau saudara baca tadi, pulang lagi, baca lagi di dalam Lukas 1 tadi ya. Bagaimana Maria menyanyikan itu di tengah-tengah kebingungannya. Yang kedua kita belajar. Bagaimana penyembahan Maria fokus kepada kebesaran Tuhan. Penyembahan Maria fokus pada kebesaran Tuhan. Kita boleh punya seragam dress code, ya kan? Saudara boleh dandan. Oke. Tapi fokus kita hanya untuk kebesaran Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Apa maksudnya? Tuhan Yesus mengatakan, sudah saatnya engkau akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh artinya lepaskan rohmu, ya kan? Di dalam kehidupan rohani, tetapi dalam kebenaran firman Tuhan.
Maria menyanyikan lagu tadi itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara baca, oh saya pernah baca itu semuanya. Ya kan? Sebenarnya lagu Maria itu banyak dikutip daripada kitab Mazmur. Atau kitab-kitab yang lain menyatakan kebesaran Tuhan. Saudara ingat kitab Ratapan 3 ayat 22-23? Rahmatnya selalu baru setiap hari. Amin. Karena kesetiaannya, karena kasih setianya, Maria pasti membaca firman Tuhan. Maria pasti mendengarkan firman Tuhan. Sehingga nyanyiannya bagi kita pernah dengar di kitab Mazmur. Tapi pertanyaan, apakah saudara nyanyikan kebesaran Tuhan dengan karakter-karakter Tuhan yang luar biasa? Dia tidak menyanyi dengan perasaan, saudara. Ya, dia merasa sedih. Tapi ketika dia menyanyi itu, dia menyanyi dengan pengetahuannya akan kebesaran Tuhan. Itunya. Itu apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tidak hanya dengan feeling. Berapa banyak saudara saat ini, saya lagi gak mood menyembah Tuhan. Ya kan? Saya banyak masalah, suami, anak, majikan, gak mood saya datang ke gereja. Kalau tunggu saudara mood ya, perasaan saudara oke, saudara tidak datang ke gereja. Justru ketika mood saudara, perasaan saudara lagi turun, tadi pagi baru diomelin majikan. Datang ke gereja menyembah Tuhan, saudara menerima kekuatan daripada Tuhan. Betul? Maria tidak mengatakan, aku lagi bingung setengah mati nih. Nanti ketemu orang Farisi, Saduki, dan sebagainya. Saya akan dihukum mati, dihukum rajam. Karena saya akan hamil di luar nikah. Kalau ngikutin mood, Maria tidak pernah akan menyanyikan nyanyian luar biasa. Tetapi mungkin karena mood itu, dia ingat akan firman Tuhan, akan kebesaran Allahnya, Yahweh-nya. Dia menyanyikan nyanyian yang luar biasa. Fokusnya akan kebesaran pada Tuhan. Saya ajak semuanya ketika saudara tidak merasa untuk beribadah, datang beribadah. Ketika saudara merasakan perasaan saudara, feeling saudara, mood saudara, lagi gak enak. Justru itu saatnya saudara memerlukan Tuhan. Ada amin saudara. Justru pada saat itu saudara tidak memerlukan teman saudara. Memerlukan Tuhan yang terutama. Fokusnya adalah kebesaran Tuhan. Apakah Maria setelah fokus kepada Tuhan, pujiannya apakah masalahnya hilang? Tidak saudara, tidak. Saudara tahu, karena imannya fokus kepada Tuhan, saudara, penyerahan diri Maria kepada Tuhan, dia bisa dari Nazaret sampai ke Bethlehem. Saudara tahu, dari Nazaret sampai Bethlehem, jaraknya panjang juga saudara. Tetapi masalahnya, dia lagi hamil 9 bulan. 9 bulan ya? 9 hari. Bagaimana Pak Hari tahu 9 hari? Karena ketika sampai malamnya dia melahirkan hari ke-10. Jangan ketawa saudara, dari sana dari Nazaret ke Bethlehem, apakah dia naik MTR? Seperti dari Yunlong ke Chaiwan, naik keledai, jalannya mulus. Saudara bisa bayangkan. Tapi Maria tetap taat. Tidak hanya dia taat kepada Tuhan, dia taat kepada pemerintah, kekaisaran Romawi. Amin. Dan dia bisa menyanyikan nyanyian luar biasa. Ketaatannya di tengah-tengah masalah dengan nyanyian yang luar biasa tidak hanya membawa dia dari Nazaret sampai Bethlehem. Tetapi dari Bethlehem sampai ke kaki salib Tuhan, Golgota. Masalah happy-happy? Enggak saudara. Saudara bisa membayangkan punya anak, walaupun itu anak Tuhan, harus di kayu salib, sampai akhir daripada anaknya, Yesus Kristus kayu salib, dia tetap taat dan setia. Dia tetap percaya. Amin. Itulah nyanyian kebesaran Tuhan mendatangkan kekuatan baru bagi Maria. Nyanyian yang luar biasa. Masalah kita semua ada. Nyanyikan kebesaran Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan, iman saudara akan semakin tinggi. Amin. Dan Maria tetap taat sampai dia melihat salib Tuhan. Nah, apa yang kita bisa lihat? Bagaimana Maria menyembah Tuhan? Pertama, Maria menyembah Tuhan karena rahmat Allah yang begitu besar. Ya, ini yang saudara harus tahu. Ketika menyembah Tuhan, kita harus menyanyikan kebesaran rahmat Tuhan.
Nah, inilah ayat yang tadi kita lihat ya. Kita potong-potong, kita lihat. Maria menyembah Tuhan karena rahmat-Nya yang besar. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Maria menerima dalam ketakutan, kebingungan, rencana Tuhan dalam kehidupannya. Ketakutan itu bukan ketakutan yang mencekam, saudara. Ketakutan ini adalah kagum dan berserah kepada Tuhan. Sehingga membuat dia rendah hati dan tetap taat sampai akhir. Amin. Di terjemahan lain katakan, dari zaman ke zaman Allah selalu bermurah hati kepada semua orang yang takut dan hormat kepadanya. Itu adalah nyanyian Maria tentang kebesaran Tuhan akan rahmat-Nya yang besar. Amin. Saudara tahu bahwa rahmat-Nya selalu baru setiap hari di dalam kitab Ratapan? Amin. Ya, saudara, artinya apa, saudara? Bahwa pengampunan Tuhan, kebaikan Tuhan setiap hari bagi kita. Makanya saya bilang, ketika saudara kita melakukan kesalahan, justru kita datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada teman. Bisa menjatuhkan kita, bukan mengangkat kita. Amin. Bahkan kita tidak ada apa-apa, teman kita datang, ya, teman dalam selimut lah ya. Musuh kita, bukannya menolong, tetapi menohok. Ya kan? Datang kepada Tuhan yang rahmat-Nya selalu baru setiap hari sampai turun-temurun. Kenapa Maria mengatakan ini? Dia tahu bangsa Yahudi, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Berdosa diampuni, dipulihkan, berdosa diampuni, dipulihkan, berdosa diampuni, dipulihkan. Dia tahu rahmat Tuhan turun-temurun. Dia menyanyikan kebesaran itu. Dia mendatangkan kekuatan bagi dia. Amin. Di dalam Keluaran 20, 6 mengatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mazmur 103:17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, takut gentar akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Haleluya, saudara. Yang kedua, apa kebesaran yang dinyanyikan oleh Maria? Kedua, Maria menyembah Tuhan karena kuasanya yang dahsyat. Amin. Dia tahu Allah, Yahweh itu luar biasa dahsyatnya. 54 dikatakan, ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Oh, bukan yang ini, sebelumnya. Nomor 2, karena kuasanya, ya. Kuasanya yang luar biasa, ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ini yang ayat bawahnya itu menceritakan bagaimana orang sombong tidak diperhatikan Tuhan. Orang yang rendah hati, yang lapar akan Tuhan. Ya, tetapi ayat 51 mengatakan ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Kata perbuatan tangannya itu punya konotasi militer, saudara. Kekuatan daripada Tuhan untuk mengalahkan segala sesuatu yang menghalangi kehidupan kita. Amin. Amin, saudara. Dan Yesus lahir di dunia ini. Dia adalah pembela kita semuanya. Kuasanya, janjinya. Amin, saudara. Di dalam Yesaya 9:6-7 sudah menubuatkan. Yesaya 9:6-7 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, yang namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan itu. Allah Tuhan Yesus yang dinubuatkan adalah pembela, saudara. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Iblis
kita selalu membanggakan iblis. Tetapi nama Yesus lebih dahsyat lagi. Amin. Maria memang membanggakan Yesus. Saudara tahu ketika pertama dikatakan, aku diberkati oleh juru selamatku. Saudara perhatikan kata-kata tadi di dalam nyanyian Maria, dia sudah tahu yang dikandungnya adalah juru selamatnya. Jadi Maria ketika dekat kepada Tuhan, menyembah kebesaran Tuhan, dia mendapatkan wahyu lebih lagi. Firman Tuhan yang dibaca dalam perjanjian lama, ya, ataupun dia dengar daripada orang tuanya, menjadi hidup dan dia bisa menyanyikan pujian yang begitu dahsyat. Apakah hari-hari saudara masih membaca firman Tuhan? Nggak sempet Pak, banyak masalah. Justru baca firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan menjadi hidup dalam kehidupan saudara. Maria, masalah kita tidak bisa dibandingkan dengan Maria sekali lagi saudara. Saudara mungkin tidak mengerti, kita tidak mengerti. Karena kita saat ini bisa melihat orang hamil tanpa nikah. Tanpa bahaya, tanpa ancaman. Di Indonesia paling diomongin. Ya dibuang. Tapi lama itu, kalau di sana dihukum mati saudara. Saudara harus melihat dahsyatnya apa yang dialami oleh Maria. Tapi dahsyatnya dia juga memuji Tuhan. Sehingga dia bisa membawa hidupnya lebih dalam kepada Tuhan dan terbukti sampai akhir. Dia setia kepada Yesus. Yang ketiga, Maria menyembah Tuhan karena kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Oke, kita lihat. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saudara, kita punya firman Tuhan, itu adalah janji Tuhan. Amin. Percaya, semua janji Tuhan itu didasarkan akan kesetiaan Tuhan. Kita bisa janji kan? Janji 1000. Terus lidah tidak Janji kita tidak ada dasar, tidak ada jaminan kesetiaan kita. Betul? Nah, aku sendiri. Janji Tuhan, jaminannya adalah kesetiaan Tuhan. Maria menyanyikannya, terserah saudara ingin menyanyikan atau tidak. Baca firman Tuhan, semua janji firman Tuhan itu dijamin oleh kesetiaan Allah itu sendiri. Dalam masalah kebingungan, Maria tahu janji Allah tidak pernah akan meninggalkannya. Dalam masalah kehidupan kita, nyanyikan kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia akan menolong kita. Kasih-Nya tidak akan memisahkan kita daripada Dia. Amin. Dia akan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Yang tidak saudara lihat, dengar Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Dia mengetahui nama-nama saudara karena Dia Gembala Agung. Itu janji-janji Tuhan banyak, bukan sekedar nyanyian saja. Puji Dia akan kesetiaannya, bahwa Dia akan mengingat setiap janjinya sampai keturunan saudara sekalipun. Nyanyikan itu justru pada saat ketika saudara bermasalah. Seperti hanya Maria. Ketika saudara bingung. Amin. Saudara, penyembahan Maria saat dia bingung. Katakan kiri kanan kamu, jangan bingung. Katakan kiri kanan lagi, tetap memuji Tuhan. Tetapi nyanyikan nyanyian itu dengan pengertian akan kebesaran Tuhan. Seperti halnya dilakukan oleh Maria. Rahmat-Nya, kuasanya, kesetiaan Tuhan. Itu karakter attitude daripada Tuhan. Yang selama-lamanya adalah Dia dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, penyembahan Maria menghasilkan pelayanan. Ada amin? Pelayan, kalau ngomong pelayanan sedikit sepi. Saya percaya saudara, ketika saudara dekat dengan Tuhan, saudara merasakan hadirat Tuhan, pelayanan saudara buat gereja Tuhan itu hanya by product. Artinya apa? Sesuatu yang mengikuti. By product itu sesuatu hasil yang mengikuti. Tanpa saudara usaha, saudara akan kaget, oh kok sekarang saya melayani? Karena saudara sudah dekat dengan Tuhan. Jadi ini bukan suatu suruhan perintah untuk saudara melayani.
Ketika saudara menyembah seperti Maria menyembah di dalam kebingungan, di tengah-tengah masalah, saudara akan kebesaran Tuhan. Ketika dekat, dia akan membuat saudara melayani. Amin. Tidak mungkin saudara. Saya pernah menemukan orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Hidupnya diubahkan, mengalami mukjizat. Ketika sudah selesai, dia tidak melayani Tuhan. Pasti ada sesuatu berubah dalam kehidupannya. Amin. Artinya apa saudara? Ketika kebalikannya, ketika ada orang percaya yang sudah bertahun-tahun mengikuti Tuhan, tidak melayani Tuhan, kita bertanya apakah mereka dekat dengan Tuhan? Apa kehidupan rohani mereka menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan? Betul? Karena saya percaya ketika saudara sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, punya fellowship dengan Tuhan, itu Roh Kudus akan mengubahkan saudara, memberikan sedikit beban untuk saudara melayani. Saya tidak mengatakan harus melayani di sini, di altar. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 13, 15, 18, 16 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, penyembahan kita supaya kita lebih dekat. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan, begitu dahsyat kehidupan saudara. Di tengah-tengah masalah kehidupan saudara, saudara akan diubahkan untuk berbuat baik. Saya percaya saudara pernah melakukan itu. Amin. Dan saya percaya saudara ingin melakukan itu. Boleh melayani di gereja, apapun, bersih-bersih, atur bangku dan sebagainya. Tetapi itu harus keluar daripada ketika saudara dekat dengan Tuhan. Betul? Ayat sebelumnya kita lihat, apa yang terjadi dengan Maria? Ayat 56, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama-sama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Artinya apa saudara? Ketika Maria menyanyikan pujiannya, pelayannya terjadi saudara. Dia ingin melayani Elisabet yang hamil tua pada saat itu. Terjadi fellowship di sana, terjadi saling membantu di sana. Amin. Ketika saudara hidup dalam kehidupan KG, kehidupan kelompok, kehidupan komunitas, berjemaah di ICA, ketika saudara sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, saudara akan ingin saling melayani. Dan saya selalu bangga dengan ICA Jemaat Indonesia dari dulu. Ketika ada pendeta tamu datang, pendeta ICA yang datang, mereka selalu melihat, wah mereka selalu kompak ya. Walaupun saya belum kasih tahu di belakangnya. Ya namanya juga kehidupan, ya kan? Betul ya? Tapi nyata kelihatan ketika secara kasat mata, ada saling menolong, ada saling membantu, ya kan? Itu pelayanan saudara. Kalau ngomong pelayanan bukan pelayanan hanya di altar, betul saudara ya? Tapi pelayanan dimanapun, di rumah saudara, di tempat majikan. Saudara, ketika terjadi revival dalam kehidupan saudara, karakter saudara diubahkan menjadi orang lebih baik. Ya kan? Karakter saudara akan berubah menjadi orang lebih murah hati. Sabar dan dipenuhi kasih. Bisa mengendalikan diri. Amin. Dan orang akan melihat, majikan saudara akan melihat, "Oi, apa yang terjadi? Salah makan apa nih orang?" Iya, bilang, "Saya makan makanan rohani." Firman Tuhan. Mengubahkan saudara. Amin. Diawali dengan memuji kebesaran Tuhan. Sehingga kalau saudara, rahasianya ini saudara, ketika saudara memuji kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, begitu luar biasa, pertolongan Tuhan, masa hidup saya pertolongan Tuhan beberapa kali, yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan tolong saya. Semakin saudara memuji Tuhan, semakin dahsyat Tuhan itu, semakin kecil kita. Semakin kita tahu bahwa kita tidak ada apa-apanya. Semakin kita tahu bahwa semua berkat, kekuatan, kepintaran, talenta itu adalah dari Tuhan yang maha besar itu. Amin. Bahkan kita ada di tempat ini ketika kita melakukan banyak kesalahan itu karena rahmat Tuhan yang selalu baru tiap hari. Yang tidak berkesudahan. Amin saudara. Mari kita memiliki nyanyian kita masing-masing. Tantangan saya, apa nyanyian pribadi saudara hari-hari ini? Atau celoteh sana celoteh sini, menjatuhkan orang lain. Mari kita meninggikan Tuhan. Amin, meninggikan Tuhan.
penyembahan daripada Maria di tengah-tengah kebingungan. Penyembahan Maria berfokus hanya kepada Tuhan. Penyembahan Maria hasilnya adalah pelayanan. Amin. Mari kita memiliki nyanyian hari ini untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri.